Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Flori Nuradiabati dari kelas Fisika 3. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai ulumul hadis. Let's go. Yang pertama ada definisi ulumul hadis. Buat teman-teman yang masih bingung mengenai ulumul hadis, jadi ulumul hadis itu merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara persambungan hadis sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari segi hal ihwal perawihnya yang menyangkut kedapitan dan keadilannya, maupun dari segi bersambung dan terputusnya sanad dan lain sebagainya. Ilmu hadis terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ilmu hadis riwayah. Apa sih itu ilmu hadis riwayah? Nah, ilmu hadis riwayah ialah ilmu pengetahuan yang membahas tentang hadis-hadis yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, maupun tingkah laku beliau. Objek dari ilmu hadis riwayah ialah bagaimana cara menerima dan menyampaikan hadis kepada orang lain dan memudahkan atau mentertibkannya. Nah, selain dari definisi dan objek tadi, ilmu hadis riwayah juga memiliki faedah loh, yaitu untuk menghindari adanya penulisan yang salah dari sumbernya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, hadis-hadis Nabi dapat terpelihara kemurniannya dan dapat diamalkan hukum-hukum dan aturan yang terkandung di dalamnya. Yang kedua ada ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah biasa juga disebut sebagai ilmu mutsalah hadis atau ilmu usul al hadis ataupun ilmu kuwait hadis. Untuk definisinya sendiri, ilmu hadis diroyah ialah undang-undang atau kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan sanad dan matanya, cara menerima dan meriwayatkannya, serta sifat-sifat perawi dan lain sebagainya. Objek pembahasan ilmu hadis diroyah yaitu keadaan para perawi dan marwinya. Apa sih yang dimaksud dengan keadaan perawi? Nah, yang dimaksud dari keadaan perawi yaitu menyangkut pribadinya, akhlaknya, tabiat, dan keadaan hafalannya, maupun menyangkut persambungan dan terputusnya sanad. Untuk keadaan marwi itu sendiri, yaitu menyangkut kesohihan dan kedhaifannya, ataupun dari sudut lain yang berkaitan dengan matan. Faedah mempelajari ilmu hadis diroyah ialah untuk mengetahui makbul, diterima atau makdud, ditolaknya suatu hadis, baik dilihat dari segi sanad maupun matan. Macam-macam ulumul hadis. Ada kurang lebih 7 macam ulumul hadis. Yang pertama ada ilmu rijal al hadis, kedua ilmu aljar al hadis, yang ketiga ilmu i'la al hadis, yang keempat ada ilmu nasiwa al mansu, yang kelima ada ilmu ashab hurut al hadis, yang keenam ada ilmu horib al hadis, dan yang terakhir ada ilmu muhtalif al hadis. Yang terakhir ada sejarah signifikansi ulumul hadis. Pada dasarnya, ulumul hadis telah lahir sejak dimulainya periwayatan hadis di dalam Islam, terutama setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Sejarah dan perkembangan ulumul hadis terbagi atas beberapa periode. Yang pertama, kelahiran ulumul hadis. Ulumul hadis tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya periwayatan dan pemindahan hadis di dalam Islam. Dasar-dasar ini mulai tampak setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Yang kedua, periode penulisan ulumul hadis. Periode ini berlangsung dari abad kedua sampai abad ketiga Hijriah. Yang ketiga, pembukuan ulumul hadis. Tahap ini ditandai dengan inisiatif para ulama untuk membukukan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus. Kemudian ulama menyusun kitab-kitab musnad untuk menghimpun hadis-hadis Nabi yang dikelompokkan berdasarkan nama-nama sahabat. Yang keempat, pentasihan ulumul hadis. Pada tahap ini dilakukan penelitian secara mendetail terhadap sejumlah masalah dan upaya perbaikannya.
Dan yang terakhir, ulumul hadis di masa kontemporer. Pada tahap ini disebut juga tahap kebangkitan. Umat Islam bangkit kembali karena khawatir terjadinya pengaburan ajaran agama akibat persentuhan dunia Islam dengan dunia Barat dan Timur. Demikian penjelasan ringkas saya mengenai ulumul hadis. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.